Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Heri Santoso MSI selaku dosen Manajemen Keuangan Lanjutan. Perkenalkan, nama saya Eti Suryati dengan NIM DKA 2022031185. Izin mempresentasikan hasil UAS saya. Dari soal yang pertama, hedging nilai tukar untuk ekspansi ke Asia Tenggara. Penjelasan teknik hedging forward contract. Yang pertama, perusahaan menyepakati nilai tukar tertentu dengan bank untuk pembelian atau penjualan mata uang di masa depan. Cocok untuk proyek dengan jadwal pembayaran tetap. Kelebihannya, lindung nilai 100% fleksibel dari sisi jangka waktu. Kekurangannya, tidak bisa mengambil keuntungan jika nilai tukar bergerak menguntungkan. Yang kedua, currency option, memberi hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang di nilai tukar tertentu. Kelebihannya, fleksibilitas tinggi, masih bisa mengambil untung dari pergerakan yang menguntungkan. Kekurangannya, harus membayar premi di awal. Yang ketiga, natural hedging, menyusun operasional agar penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama. Misal, pemasok dibayar dalam US dollar jika penjualan dalam US dollar. Kelebihannya, biaya rendah, tidak tergantung pada produk keuangan. Kekurangannya, sulit diterapkan dalam semua kasus. Rekomendasi untuk ekspansi ke Asia Tenggara dengan mata uang utama US dollar atau SGD. Disarankan menggunakan kombinasi forward contract untuk transaksi besar dan terjadwal, currency option untuk transaksi yang lebih fleksibel, sedangkan gunakan natural hedging jika memungkinkan, misalkan bayar supplier lokal dalam SGD. Soal yang kedua, evaluasi struktur model optimal PT Maju Abadi. Data debt to equity ratio sama dengan 3:1, berarti struktur modal saat ini 75% utang, 25% ekuitas. Tambahan utang 10 miliar rupiah. Pendekatan teori trade-off dan WACC. Teori trade-off menyatakan perusahaan akan menyeimbangkan manfaat pajak dari utang dengan risiko kebangkrutan akibat utang yang berlebihan. WACC atau weighted average cost of capital digunakan untuk menentukan biaya rata-rata modal, di mana WACC sama dengan proporsi ekuitas terhadap total nilai perusahaan atau E dibagi V dikali dengan biaya ekuitas atau RE ditambah proporsi utang terhadap total nilai perusahaan D dibagi V dikali dengan biaya utang atau RD dikali dengan 1 dikurangi tarif pajak 1 dikurangi TC. Dan TC sendiri tarif pajak perusahaan, corporate tax rate. Jika proporsi utang terlalu tinggi, RD cost of debt naik karena risiko meningkat. WACC justru bisa naik, padahal tujuan optimalisasi struktur modal adalah menurunkan WACC. Rekomendasi, tambahkan modal ekuitas, misal right issue atau retained earning untuk pembiayaan proyek agar struktur modal kembali sehat. Gunakan simulasi WACC untuk memastikan rasio tetap optimal. Biasanya utang ideal itu antara 40% sampai 60%. Berikut soal nomor 3, teori signaling dan dividen. Fenomenanya, harga saham naik setelah perusahaan umumkan dividen tunai setelah 2 tahun absen. Teori signaling dividen memberi sinyal bahwa manajemen optimis dengan profitabilitas dan arus kas ke depan. Investor menafsirkan ini sebagai sinyal positif. Permintaan saham naik, berarti harga saham ikut naik. Teori relevansi dividen Modigliani dan Miller. Dalam pasar sempurna, dividen tidak relevan bagi nilai perusahaan, namun dalam kenyataannya pasar merespon dividen karena asimetri informasi preferensi investor terhadap pendapatan langsung. Kesimpulannya, dividen berdampak nyata terhadap persepsi pasar dan nilai perusahaan karena efek psikologis dan sinyal keuangan yang kuat. Rekomendasi, perusahaan harus menjaga konsistensi kebijakan dividen agar tidak menimbulkan sinyal negatif di masa depan. Berikut soal nomor 4, penilaian instrumen investasi. Seorang investor sedang memilih antara saham perusahaan dengan dividen yang naik 7% per tahun atau obligasi korporasi dengan bunga tetap 9% per tahun. Saham memberikan potensi keuntungan jangka panjang dan pertumbuhan nilai, tetapi memiliki risiko lebih tinggi karena harga bisa naik turun. Obligasi memberikan pendapatan rutin dan lebih stabil, cocok untuk investor yang menghindari risiko. Data saham pertumbuhan dividen
sama dengan 7%. DO misal Rp1.000, required return 12%, obligasi kupon 9%, misal nilai nominal Rp1.000.000, tenor 5 tahun, required return investor sama dengan 8%, harga saham atau P sama dengan dividen tahun depan atau D1 dibagi selisih antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau R dengan tingkat pertumbuhan dividen tahunan atau J. Contoh perhitungan dalam soal. D0 sama dengan 1000 dividen tahun ini, G 0,077% pertumbuhan per tahun, R sama dengan 0,12 tahun return yang diharapkan. Langkah pertama, hitung D1 dividen tahun depan. Di D1 sama dengan D0 dikali 1 plus G. Dalam hal ini D0 adalah dividen tahun ini sebesar 1000 dan G adalah tingkat pertumbuhan sebesar 7%, maka D1 yaitu dividen yang diperkirakan untuk tahun depan adalah Rp1.070. Langkah yang kedua, masukkan ke rumus harga saham P sama dengan D1 dibagi dengan R dikurangi G. Di sini D adalah dividen tahun depan sebesar Rp1.070. R adalah tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 12% dan G adalah tingkat pertumbuhan sebesar 5%, maka hasilnya adalah 1070 dibagi 0,05 yaitu Rp21.400. Ini merupakan estimasi harga saham saat ini berdasarkan model pertumbuhan Gordon. Harga saham atau P dihitung dengan membagi dividen tahun depan sebesar Rp1.070 dengan selisih antara return yang diharapkan dan pertumbuhan dividen yaitu 0,12 dikurangi 0,07 sama dengan 0,05, maka P sama dengan Rp21.400. Yang kedua, obligasi dikurangi nilai sekarang. Present value atau nilai sekarang atau PV dari obligasi ini adalah jumlah dari pembayaran kupon tahunan sebesar Rp90.000 yang didiskontokan selama 5 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahun, ditambah nilai nominal nilai pokok sebesar Rp1.000.000 yang didiskontokan ke tahun kelima dengan tingkat bunga 8%. Hasil akhirnya kira-kira sebesar Rp1.041.592. Perbandingan saham memberikan potensi pertumbuhan jangka panjang tapi risiko lebih tinggi. Obligasi lebih stabil dan pasti, cocok untuk investor konservatif. Rekomendasi jika investor menghindari risiko, pilih obligasi. Jika investor mencari pertumbuhan, saham dengan Gordon Growth 7% menarik dengan harga wajar Rp21.400. Kesimpulannya, jika ingin pendapatan pasti dan stabil, obligasi lebih cocok, tapi jika mengejar pertumbuhan jangka panjang dan siap menanggung resiko, saham lebih menarik. Soal yang terakhir, 65, Value Based Management atau VBM di PT Multi Solusi Digital. VBM atau Value Based Management kerangka kerja manajemen keuangan yang fokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Penerapan dalam keputusan keuangan investasi, gunakan analisis NPV dan IRR. Hanya pilih proyek dengan NPV positif dan IRR lebih besar dari WACC. Pendanaan, optimalkan struktur modal agar WACC minimum. Pilih utang atau ekuitas yang memberi nilai tambah bersih atau net value creation. Operasional, fokus pada efisiensi operasional, produktivitas, dan margin laba. Kurangi biaya modal kerja. Percepat siklus kas. Indikator keuangan VBM. EVA atau Economic Value Added sama dengan NOPAT dikurangi kapital dikali WACC. EVA menunjukkan berapa nilai ekonomi yang benar-benar dihasilkan oleh perusahaan setelah memperhitungkan biaya modal. Jika EVA positif artinya perusahaan menciptakan nilai, jika negatif artinya nilai berkurang. Sedang penjelasan NOPAT adalah laba operasi setelah pajak. WACC adalah rata-rata tertimbang biaya modal. Jika ROIC lebih tinggi dari WACC, maka investasi yang dilakukan perusahaan memberikan keuntungan lebih besar dari biaya modalnya. Ini berarti perusahaan menciptakan nilai. Sebaliknya, jika ROIC lebih kecil dari WACC, maka nilai perusahaan justru berkurang. ROIC adalah Return of Invested Capital atau pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Market value added adalah selisih antara nilai pasar perusahaan dengan modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Penjelasan,
Jika nilai pasar lebih tinggi dari modal yang ditanamkan, berarti perusahaan telah menciptakan nilai tambah bagi investor. Jika sebaliknya, berarti belum ada atau bahkan terjadi penurunan nilai. Rekomendasi: jika EVA dan ROIC sebagai KPI utama, gunakan VBM sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategi dan alokasi sumber daya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.